Tribuners, bersama saya Molly, Anda sedang menyaksikan saksi kata rekonstruksi peristiwa dari narasumber utama. Kisah pilu dialami oleh Sartika Hutahuruk, seorang wanita warga Kecamatan Medan Denai, Kota Medan. Ibu 3 orang anak ini mengaku saat ini ia sedang menjalani permasalahan rumah tangga yang akhirnya menjadi konsumsi publik. Kasus perselingkuhan suaminya saat mereka menjalin hubungan rumah tangga jarak jauh bak mendapat sambaran petir di siang bolong. Ia bercerita saat itu telepon selulernya berbunyi tanda pesan masuk. Saat pesan dari nomor yang tak dikenal dibuka, ia mendapati adanya sebuah foto yang tak asing di pandangannya. Dalam foto tersebut justru terpampang wajah sang suami berfoto dengan seorang wanita yang juga menggendong seorang anak. Wanita yang ia tak kenali sama sekali itu tampak terpotret cukup mesra dengan suaminya. Saat ditemui di seputar Jalan HM Said, Kota Medan pada Jumat 10 April 2026, Sartika mengaku permasalahan yang dialaminya ini dimulai pada saat suaminya berinisial RT berpamitan untuk pergi berlayar. Karena latar belakang suaminya memang pelaut, ia mengaku memberikan izin suaminya kembali mengarungi laut pada Februari 2020 lalu berangkat ke Batam. Bagaimana cerita lengkap dugaan kasus perselingkuhan ini? Simak penuturan Sartika kepada Tribun Medan. Mana dia? Dihapus ya? Nah. Itu kan ramai di media sosial tentang kakak, bisa dijelaskan atau ada yang mau diklarifikasi terkait isu-isu yang beredar itu seperti apa? Isu yang beredar itu tentang perselingkuhan suami saya yang dinormalisasi oleh banyak orang dan begitu juga dengan orang tuanya, di mana pada tahun 2020 suami saya izin berlayar dan pada akhirnya dia melakukan perselingkuhan dengan seorang wanita yang sebut saja burunya buru penjahitan. Dan pada akhirnya mereka melakukan suatu pernikahan di tahun 2021. Mereka mengajukan gugatan cerai terhadap saya dengan menfitnah, menyatakan saya berselingkuh dengan lelaki lain, di mana yang sebenarnya perselingkuhan itu dilakukan oleh mereka bersama suami saya dengan buruh penjahitan ini, sehingga adanya perzinahan yang mereka lakukan dan diisukan sampai punya anak satu. Dan pada akhirnya saya sendiri saat menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri Medan sampai pada akhirnya memutuskan hubungan saya dan suami saya itu sempat bercerai. Dan pada tahun 2021 sampai belum ada putusan, suami saya dan perempuan ini sudah melahirkan anak tepatnya di bulan 6 tanggal 7 2021. Dan pada akhirnya di 2021 bulan 11 tanggal 19 mereka melakukan pernikahan di Batam. Seperti itu. Dan semua isu ini sekarang lagi viral di media sosial dengan mengatakan bahwa saya adalah perempuan yang tidak beres, perempuan yang tidak baik oleh mertua saya sendiri dan keluarga besar pihak Tampu Bolon dari suami saya sendiri yang memfitnahkan saya bahwa saya berselingkuh dengan laki-laki lain. Seperti itu. Udah dilaporkan nggak? Sempat laporkan? Iya. Proses laporannya gimana, Kak? Proses laporannya karena kasus ini sudah dari tahun 2020 dan sampai saat ini di 2026 saya baru membuat laporan perjalanan mereka di Batam pada bulan Maret tanggal 20. Udah gimana prosesnya, Kak? Prosesnya masih dalam tahap pemeriksaan.
Maksudnya normalisasi itu seperti apa? Bisa dirinci? Menormalisasi itu di mana mertua saya mendukung perbuatan anaknya yang mengawinkan anak ini kembali, di mana saya masih status menantunya dan suami saya masih sah, dan keluarga dari pihak suami saya ini bisa menikahkan suami saya dengan perempuan lain dan menganggap anak saya itu tidak lagi cucu dari mereka gitu. Jadi sekarang ini jadi konsumsi publik yang sudah beredar kemana-mana, yang sudah sampai kemana-mana juga. Dan menurut aku Pak, aku pengen masalah ini cepat selesai, karena saya malu, saya sendiri malu untuk anak saya, untuk media sosial juga, karena ini aja terus yang dibahas sama media-media setiap hari ini aja gitu. Artinya pernikahan mereka tanpa sepengetahuan kakak, persetujuan kakak ya? Iya. Dan itu belum bercerai kakak ya? Dan belum bercerai di situ posisinya? Posisi akte perceraian kami sempat keluar 2022 dan pada akhirnya kami rujuk kembali di 2022 di beda bulan. Perceraian kami aktenya 2022 bulan 11, kami rujuk 2022 bulan 12. Nah, untuk pernikahannya itu Kak? Dan mengeluarkan akte terbaru 2023. Nah, pernikahan si suami kakak sama si wanita itu kapan? Sudah dibatalkan oleh gereja karena saya melakukan tuntutan ke gereja yang menikahkan mereka. Oh, itu tahun 2021 itu ya? 2022. Oh, 2022 juga. Artinya sebelum persidangan kakak? Sebelum persidangan. Jadi sebelum akte yang dikeluarkan dari Duscapil. Jadi saat ini kakak masih bersama suami atau Saat Boro ini Panjaitan itu yang sama suami? Saat ini saya sudah tidak bersama dengan suami. Suami saya sekarang berada di pihak keluarganya dan bersama dengan pelakunya, selingkuhannya. Nah, itu berapa bulan setelah suami kakak berlayar itu kakak tahunya mereka ada perselingkuhan itu? Perselingkuhan yang pertama atau yang sekarang? Dari sejak awal? awal. Yang kasus yang di Batam ini? Dari kasus yang di Batam. Dia kemarin dia bercerita tentang adanya COVID, jadi dia tidak bisa pulang. Dan pada akhirnya ketahuan si perempuan ini, pelapornya ini mengirim foto kebersamaan mereka kepada saya melalui nomor lain, sehingga ketahuanlah perselingkuhan mereka di media sosial dengan di-up sendiri foto mereka bertiga dengan anak tersebut. Berarti artinya beberapa bulan setelah berangkat ke Batam untuk berlayar ini kan? Bagaimana? Iya, beberapa bulan. Saya memberangkatkan dia ketika saya masih baru melahirkan anak saya yang nomor 3. Pada saat itu saya memberangkatkan bulan Februari 2020, di mana perselingkuhan mereka 2020 bulan 8 sudah terjadi. Selama ini memang profesi suami kakak Memang berlayar atau seperti apa? Profesinya sebagai pelayaran. Profesi suami saya itu pelayaran. jadi dengan beredarnya di Isu ini, medsos viral-viral gitu mengganggu psikis anak-anak kakak Iya. gitu. Tapi saya Pak, saya itu dihajar mentalnya bisa-bisan, apalagi saya dihujat bisa-bisan di media sosial. Dengan begitu banyak fitnah, hinaan yang terjadi, bahwa seolah-olah pelaku dari semua ini adalah saya. Padahal ini semua kerjaan dari suami saya sendiri dan keluarganya. Awal mulai bisa viral ini seperti apa sih kak? Kalau malah jadi kakak yang dijadiin Awal ini? mulai dari viralnya, si perempuan, si pelakor ini meng-up foto mereka bertiga di media sosial TikTok dengan nama Lisbeth Panjaitan. Dengan nama Lisbeth Panjaitan. Dengan narasi yang menyudutkan kakak lah ya? Iya, menyudutkan. Jadi kita sudah melakukan berbagai cara untuk mempertemukan keluarga kedua belah pihak supaya masalah ini selesai. Bagaimana tanggung jawab anak-anaknya juga cepat selesai, hubungan dia juga sama aku cepat selesai supaya tidak jadi konsumsi publik. Tapi ini tidak diindahkan sama mereka. Justru mereka mengumbar pertemuan mereka check in di hotel dengan sengaja mensiarkan langsung untuk dipertontonkan publik. Jadi ini sangat mengganggu mental anggota anak-anak saya gitu Pak. Nah sejauh ini sampai mengganggu sampai segimananya sih kak untuk mental sendiri kak? Untuk anak-anak Yeah. ada bahasa yang memang yang tak seharusnya. Kalau
ayah itu jahat. Ayah itu udah sama si Lisbeth itu, mami kami nggak mau sama ayah, mami kami mau jauh dari ayah. Berarti untuk pertemuan dengan keluarga juga kemarin belum sempat terjadi lah kak ya? Tidak berhasil. Tidak berhasil. Dan mereka tidak mengindahkan itu. Laporan kakak tahun berapa kak ke Laporan baru saya naikkan di 2026 bulan Maret. saat ini sudah sejauh mana prosesnya? Masih proses pemeriksaan. Itu di Pemeriksaan Batam ya? saksi di Batam. Kakak udah diperiksa, saksi-saksi udah Iya, diperiksa. iya. Jadi saksinya mungkin pendeta yang melakukan pernikahan ini sama saksi yang menjadi saksi pernikahan mereka pada saat itu lagi tahap pemeriksaan. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan Saksi Kata. Ikuti terus peristiwa terkini di media sosial Tribun Medan.